Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Musalla Nurul Jihad Pasah Kandang yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat. Semoga kita pun diberikan keberkahan rezeki dan kemudian kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada lain bekal yang terbaik bagi kita kecuali sesuatu yang kita tasarrufkan di jalan Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, manusia terbaik, makhluk yang sempurna, menjadi tauladan bagi kita. Beliaulah contoh ketauladanan bagi kita. Apalagi di tengah-tengah krisis kini kembali kita maulah-ulang kaji mentauladani sikap beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau. Bagi cik mis di dalam kontennya jangan banyak cari lagi. Banyak kini orang supaya viral disampaikanlah nan ndak elok karajo ne ndak. Maka mari kembali awak mentauladani Rasulullah. Perkataan beliau, perbuatan beliau, sikap beliau, tindakan beliau, keputusan beliau, semuanya adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang bermanfaat. Dak dona sio-sio, dak dona mubazir, dak dona mahabi-habihan ayil-yiwe do kisiwan. Oleh karena itu sangat relevan bagi awak untuk terus melahirkan ketauladanan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita ansua maulah-ulang kaji awak, menambah kaji awak untuk akan menjadi pedoman dan pegangan bagi awak. Pagi kini kita akan melanjutkan maulah-ulang kaji awak surah Al-An'am ayat 57. 57 ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi innal hukmu illa lillah yuqissul haqqa wa huwa khairul fasilin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 57. Kata Allah, Qul. Nah, dulu kata-kata qul balik.
Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan, beritahu. Apa yang disampaikan? Apa yang diberitahu? Inni ala bayyinatin min Rabbi. Sesungguhnya aku atas keterangan dari Tuhan. Apa yang aku lakukan semuanya berdasarkan kepada ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Nan dikatakan adalah nan Allah ditetapkan. Baso minang nan babari nan dipae. Lah ada ketentuannya itu nan dikarajon dek Nabi Muhammad. Ndak ada buat-buat menurut selera beliau dah. Ndak ada dibuat berdasarkan kepentingan beliau dah. Termasuk dengan kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah punya riwayat, punya catatan, punya track record menyembah patung-patung atau menyembah selain Allah. Meskipun sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan masyarakat Quraisy, orang kafir Makkah dalam pergaulan sosialnya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Karena setiap yang dilakukan oleh Nabi, ada orang kini rasionalisasinya, rationnya apa? Apa dasarnya? Apa yang menjadi pertimbangan suatu kegiatan itu dilakukan? Ndak ada berdasarkan anu dewa ndak biasa atau berdasarkan menceliak-celiak saja, ndak. Semua tindakan, semua langkah, semua perkataan, semuanya adalah ala bayyinatin min Rabbi. Semuanya adalah atas ketetapan dan ketentuan dari Tuhan. Apa paham awak? Tentu awak sebagai umat dari Nabi Muhammad, hendaknya semua kasado nankah kita karajuan, nankah kita katokan, nankah kita pabue, berpikir awak kira-kira apa yang menjadi dasar dari anak awak sampaikan. Berpikir dulu. Maka kecurangan awak pikir paling tuati nanang sariwaka. Tandu awak manusia, awak barakah, yo berpikir. Kalau kecurangan awak dirasuan, kira-kira lama nak dia awak ketujuh nak dia. Rasu dibawa naik, paresu dibawa turun. Tak namuh kalamak dia awak dia dan orang koti je lah. EGP emang gue pikirin masalah buat Allah, kan gitu orang ini tu. Nyo nak perlu dia koti lah orang-orang. Nyo awak nak takak tu. Ndak namuh awak nang kalamak dia awak aja doh, kemudian ndak dipertimbangkan oleh dia orang. Itu artinya adalah anak pobek itu ada ketentuan. Jadi ayat ko ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nabi Muhammad beliau tidak mengikuti apa yang menjadi harapan dari orang-orang sebelumnya. Tak ada dinegosiasian malam mahanan dari Nabi Muhammad. Tapi anak dibuat ada pertimbangan, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kalau berundian awak tentu kira pertimbangan hukumnya. Kalau orang syariah ketentuan hukumnya, landasannya. Lalu kemudian wa kadzabtum bihi, sementara kamu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, kamu mendustakan dengan Tuhan.
sehingga kamu mempersekutukannya. Aku titik beda. Kalau Nabi Muhammad, beliau bersikap, bertindak, melakukan sesuatu, itu adalah ada ketentuannya. Tidak berdasarkan kebiasaan saja, tidak berdasarkan tidak sesuai dewa do, tidak ketujuh dewa do, tidak biasa wak do, itu do. Awak kan kalau ambo dulu waktu kuliah ada organisasi disampaikan, tidak saya rasa tetapi saya pikir ada argumentasi, ada rujukannya. Ambo rasul perasaan tuh kadang-kadang kan apa namanya itu banyak bisik-bisik. Tapi kalau lagi kecurang ini argumentatif, ada dasarnya, berarti ada bacaan, ada pengetahuan, ada pertimbang-pertimbangan. Luar biasa keterangan Allah. Jadi dijelaskan Nabi Muhammad sampaikan itu. Semua yang engkau lakukan itu adalah ada ketentuannya. Meskipun orang di luar kamu, orang-orang kafir Quraisy, dia mendustakan Tuhan. Jadi kau tak kunci sekali dari ayat sebelumnya kan bercerita Nabi Muhammad, sedih Nabi Muhammad, banyaknya penolakan terhadap Nabi Muhammad. Emang salahmu apa sih salah ambo? Tidak pernah bo mengecewakan orang, tidak pernah bo mengecewakan. Dulu ketika berbisnis selama di Makkah 23 tahun, kasado barang-barangnya titipan ke Nabi Muhammad, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa diabaikan, tidak pernah merasa ditinggalkan. Terhadap Nabi Muhammadnya mereka sangat percaya. Tetapi mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hanya menyembah Tuhan dari nenek moyang mereka, Lata, Uzza, Mana. Jadi itu bedanya. Mereka orang-orang kafir Quraisy memilih jalan yang berbeda. Bukan berdasarkan argumentasi atau rujukan landasan wahyu. Perdebatannya oleh diajak dan Nabi Muhammad berpikir. Kalau di dalam kitab Tauhid, di dalam kitab Dasuki itu ada nama hukum akli, ada hukum syar'i, dan ada hukum adi. Hukum akli itu berarti hukum akal. Ada dibagi tiga, ada wajib, ada disebut dengan wujud, ada istihalah atau mustahil, ada yang disebut dengan jais. Diajak berpikir terkait dengan penciptaan alam semesta. Adanya makhluk berarti ada khalik, ada yang menciptakan. Dirunut logikanya, diajak berpikir, kok bukan sebatas logika, tapi menyadarkan akal dia untuk berpikir. Maka adanya makhluk, adanya alam semesta menjadi dalil penunjuk bahwa ada yang maha menciptakan, ada yang maha ada sebelum adanya yang ada. Dari ketiadaan yang ada yang maha ada. Itu disebut dengan wajib, itu adanya Allah. Mustahil tidak ada, itu siapa madun. Dan sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tentu ada yang lebih maha ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak berpikir. Sementara mereka tidak menerima itu. Hanya bare nyudusta itu, nyuingkari. Diajak berpikir, nyu tidak mau menerima itu. Tidak ada, sejak dulu kami lah takatu ya, tidak ada. Nah lain-lain itu, bahwa yang mereka sembah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak berfungsi apa-apa, tidak fungsional, tidak ada hidung jalan.
Nah, dulu maka disebut de Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Ambo dulu Tuhanku sesuai jo kebutuhan. Dalam perjalanan jauh dibawa perbekalan. Di samping bekal jasmani adalah bekal rohani. Jasmani untuk makanan, untuk rohani itu adalah Tuhan. Dibuat fungsi makanannya itu jadian Tuhan, dibuat makanan itu Tuhan. Bentuk petuang kalau tak boleh dulu Tuhan itu. Dimakannya dikuduk Tuhan itu. Jadi dibuat jadi kue Tuhan itu. Kau Tuhan kau je, dah langsung masuk sekali je. Paru iyo langsung lo batin sekali je. Jadi dikuduk Tuhan yang dikuduk. Itu galak-galak istilahnya. Baswawai kan, iyo dia dulu ya. Manganang masuk dalang dulu lah je, begitu Yo dalang mas, tak bagunu kaje bahkan untuk berpikir masa Tuhan awal kamu gue bantu jadi makanan. Litak pawi, tu Tuhan lu makan lagi. Ya Allah, yo dalang dulu. Ya takah tu lah kira-kira. Jadi jalur berpikirnya berbeda. Kecil orang kini, kalau frekuensi itulah berbeda, anak bertemu barang. Jadi diajak taruh oleh Nabi untuk sadar. Jadi Nabi Muhammad itu memang harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yobana sebagai seorang guru berharap bana berusaha semaksimal mungkin bahas supaya semuanya bisa berubah menjadi lebih baik. Dan beliau tetap yakin soal siapa yang mendapatkan hidayah itu adalah ketetapan dari Allah. Tetapi yang namun Nabi Muhammad selalu berharap yobana lobo itu adalah lobo orang kau menjadi elok, nak lobo jo piti, nak lobo jo harako, nak lobo jo materi duniawi. Kalau materi anak kira baca 25 tahun stok nanyo kumpuan manambu berbisnis ketika beliau lagi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun selama 3 tahun berdakwah secara sir dan menjadi pengikutnya awal itu banyak dari kalangan yang fakir, yang lemah, dari budak-budak nyo terusir dari induk sambangan adonan terusir dari keluarga diembargo secara ekonomi. Tak boleh dapat subsidi dari keluarga. Siapa nama mengambil? Rasulullah SAW mengambil dari materi yang kumpulan sebelum-sebelum. Betapa luar biasanya beliau. Ayolah di tengah-tengah kondisi ini kok para ludingian beliau. Betapa ketauladanan Rasulullah dalam sikap-sikap dan keputusan-keputusannya. Maka disebutkan bahwa orang jahiliyah mereka memilih jalur mendustakan Tuhan lalu kemudian mempersekutukannya. Lalu berikutnya ma indi ma tastajiluna bihi. Jadi orang kafir Quraisy itu nyo maago-ago baswa kau menantang-nantang mencimihan. Koyo engkau Rasul Tuhan, cobalah turunan azab ke kami. Amalnya buktianlah ke kami. Koyo engkau, dijawab dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pendekatannya itu berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Dijawab, ma indi ma tastajiluna bihi. Ndak ada aku miliki, ndak ada kuasa bodoh untuk bisa mengeksekusi, segera mendatangkan azab, memberikan hukuman sesuai dengan permintaanmu, sesuai dengan semacam keinginan-keinginanmu. Ndak ada yang bodoh soal itu. Soal mendatangkan azab, mendatangkan hukuman terhadap orang yang ingkar, yang kafir, itu ndak usah bodoh. Nanambo itu adalah mengajak, merangkul, bukan memukul.
Mengajak bukan mengejek. Melibatkan semuanya, menumbuhkan kesadaran. Nah, soal yang engkau tantang tu, nek engkau ago-ago lombo, enggak boleh. Bahkan ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril pun untuk angkat bukit-bukit yang ada di Taif untuk menghancurkan orang yang menyakiti Nabi Muhammad, itu pun tidak meminta. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, silahkan request. Wahai Rasulullah, berdirilah engkau angkat dua tanganmu, berdoa kepada Allah. Ambo yang mengeksekusi engkau ke Jibril. Tidak ada dari Nabi Muhammad memanfaatkan permintaan azab-azab itu. Tidak ada. Justru Nabi Muhammad inginnya adalah supaya diberikan peluang nanti di yaumul akhirah, di hari akhir nanti, atau diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Sentiang nangka membilai, kurang nangka menukuang, supaya tasalamaian kasadoi umatnya. Karena Nabi Muhammad melihat ndak donan cukui, ndak donan panuah gantang itu tadi. Melalui fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, adanya syafaat untuk umatnya. Kalau soal hukum-hukuman azab-azabnya bandiang-bandiangan kok memencang-mencang awak kan kadang-kadang kok awak sedang berkuasa, sedang merasa lebih itu kok dipancang-pancang, ditantang-tantang, orang kan pantangnya doa dah. Bakakalah di lobi kau nama nangkainya. Nabi Muhammad tak tertantang dengan itu, nak terpancang. Ya Muhammad, engkau Rasul, dakek je Tuhan, kau orang dalam mah. Cubalah buktian. Agiah lo kami mukjizat engkau tu baca bisa ndak engkau mangkik bukit tu impian kau orang kau. Ataupun kau pakai tungking kau tekan Nabi Musa tu bisa balah lawi gai. Alai. Kau dulu bisa engkau menghidup orang mati gai supaya nak yakin lo kami, nak percaya lo kami. Nabi Muhammad mencari contoh kanan sudah, mencari tua kanan manang. Yo malah Nabi Musa, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelumnya banyak mukjizat. Apakah ketika Allah perlihatkan mukjizat itu mereka kemudian beriman? Enggak. Nangkai indah yo, nangkai yo. Maka diberikan semacam jawaban oleh Nabi Muhammad. Aku tidak seperti yang kamu mau. Hah? Iya, keceknya pandai sihir ke ikut segala macam. Lah ditunjuk kau lah mukjizat dari Allah, naknya terima tu. Nutuduh lo narasi yang lain. Sihir mana ada calai tu. Pandai-pandai lo ni. Jadi nama orang latak tu arti itu nak do jalan, nak do nama tu aja. Nak do nama tu. Jadi umat pada saat itu pun tidak dulu menerima kebenaran dari orang yang benar, orang yang terjaga integritasnya, yang memang selalu berkata benar, tidak adanya mengatakan sesuatu di luar jalur. Bahasa wakini tidak ada offset, tidak ada tadorong, justru semuanya dalam keteraturan ala bayinatin rabbi. Nah, jadi ditantang-tantang Nabi Muhammad, dipancang-pancang Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad menegaskan secara fair, secara terbuka, jalan-jalan Nabi Muhammad ini. Tidak ada, kalau tak-tak tidak. Oh, meminta-minta, cualah turunan azab, pembuktian engkau Rasul, ayolah, datanglah azab tu. Kecil Nabi Muhammad secara terbuka aja. Kalau soal tak tidak ada. Tidak ada kepandaian Nabi. Nak do kuasa bos balik itu dulu. Nan soal tu kuasa nan Tuhan. Tuhan dak bodoh. Awak kadang-kadang lu mengamang lah lewat akan bantulah kayu bana lah.
Nabi Muhammad justru mendidik. Jalan-jalan. Kalau itu ndak wewenang awak, ndak kapasitas awak, ya udah ungkapkan. Ndak perlu kadang-kadang sok-sok ke Tuhan. Nabi Muhammad jelas benang merah aja le. Aiko wilayahnya adalah wilayah kuasa Tuhan. Oh mau orang kau jahe, orang kau nakal, orang kau derhaka, soal memberikan hukuman Allah. Karena bisa berpotensi orang yang semulanya jahat bisa saja setelah itu baik. Siapa sangka Umar bin Khattab murah dia membunuh orang kan? Kemudian adik yang mengajinya sakiti. Kemudian itu mata di Tuhan yang dimakan di dunia ya. Tapi kemudian dia berubah. Justru menjadi orang terdepan. Doa Nabi Muhammad salah satu inginnya adalah supaya Islam ku izzah, kuat, mulia melalui salah satunya perjuangan Umar. Adalah lain si Khalid bin Walid yang dikenal loh dengan singanya perang, ahli strategi perang. Yang mengalahkan melalui Hindun yang dianggap sebagai pemakan hati paman Nabi Hamzah. Itu kan yang mengalahkan umat Islam pada saat perang Uhud. Itu adalah Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Terjebak umat Islam. Walaupun semula lah dirancang secara rapi, tapi jebakan-jebakan harta rampasan perang muncul tidak loyal nak buah kali. Nan patui ditampe buki panah di dekat Jabal Uhud tu akan tampe juru panah tu. Mana lah pai ziarah ke Jabal Uhud. Tergiur turun meninggalkan pos yang sudah ditetapkan. Di sini. Akhirnya meninggalkan pos. Abai terhadap perintah Nabi lain dek karena terjebak dengan harta rampasan perang. Alai masuklah Khalid bin Walid di situ, main dari belakang, dah boleh. Disitulah terjadi kekalahan sehingga paman Nabi Hamzah terbunuh dengan sadis, bahkan jangan hatinya dimakannya dari seorang perempuan yang bernama Hindun. Disitulah makam para syuhada Allah di Jabal Uhud. Artinya adalah Khalid bin Walid yang sebelumnya pernah mengalahkan, menaklukkan umat Islam dalam perperangan, tabunuh paman Nabi. Lalu Khalid bin Walidnya berubah masuk Islam. Justru ini yang menjadi panglima perang hebat setelah. Nah, kalah-kalah, abang ganti, berubah. Jadi nak dulu kuasa dan Nabi untuk menghukum, memponis, menyalahkan orang, disambut itu. Jadi itu adalah ketentuan Allah, membolak-balik hati orang itu Allah. Justru bertamu lo di surga Allah tu, Hamzah tu, dengan Khalid bin Walid. Yulunan mengalahkan kami di perang Uhud. Iya. Nah, tapi karena bukan Islam itu lagi tidak. Jadi makanya ma'indi ma tasta'jiluna bihi. Ndak ada kapasitas sambo, ndak ada wenang sambo, ndak ada otoritas sambo untuk menyegerakan, menurunkan azab itu dan segala macamnya. Itu yang kamu pancang-pancang, yang kamu minta-minta. Ndak ada kapasitas sambo. Ndak wenang sambo. Lalu kemudian innil hukmu illa lillah. Soal ketetapan hukum semuanya itu hanya milik Allah. Nah, udah bodoh doh. Nanti ambo nama jadi tupoksi, kayak orang kimia kok tupoksi. Mana tugas dan fungsi ambo itu nabo kajuan. Oh, ambo disuruh menyampaikan risalah Allah, maja orang beriman, yo itu nabo kawan.
Bahwa kemudian si anak akan masuk Islam dan mendapat hidayah itu urusan Allah Ta'ala. Tidak kena jomblo itu dong. Nah, namun tugas aku sampaikan risalah Allah. Kemudian aku dakwahkan. Soal menerima tidak menerima, kemudian orang mendapat hidayah, tidak mendapat hidayah, itu tidak lo urusan aku. Duduk tauhid itu ditegaskan bahwa manusia berikhtiar. Manusia berusaha. Kan bisa-bisa saja itu. Kan Nabi Muhammad makhluk yang mulia yang dicintai oleh Rasulullah diberikan wewenang aku takkan Nabi Khidir sekali kan. Tahu ya aku pajako kata pis umum mana kalegoy. Aku pajako anyo kanu bisa kok anu jalan enggak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menegaskan soal hukuman, ketetapan, segala macamnya itu adalah urusan Allah. Takatullah awak tak bisa capek memponis orang, alun mengamang-amang capek dia menghakimi. Kalau seandainya tidak kapasitas awak, tidak wewenang awak, jauh. Banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang terluka, aku yang berkeliaran kini. Awak kadang-kadang nan sajangka menjadi seto, nan seto menjadi sadapo, nan sadapo menjadi lebih panjang jalan. Apalagi awak malewa-lewan otak orang cerita orang, kau cerita orang lo nambah lalu ya kau jangan salah lo nak tanggung jawab ada. Padahal awak lah memviralkan lah mana-mana nambah. Akhirnya kan itu pernah terjadi itu. Banyak hoa-hoa. Awak semangat lo menyebaran kecil. Awak lah hidup kecil awak tanpa disaring. Hero awak menyebarkan hoa. Banyak dosa. Iko kini ko dosa yang abstrak. Tanpa disadari, awak kan awak nama ngecen, tapi awak satu di dalam menyebarluaskan kebohongan. Aduh lo nanti tu nasa jangkau jadi seto tu menyampai nak bela-bela biar tu. Nanti jadi dua-duanya bertambah-tambah. Orang ko kalau nak didramatisir kan tak lo lasu ada dah. Bertambah-tambah lah. Babung-bubung, berere-rete, reme-reme, geleme-geleme. Anu ya bangun anu ya hai tak buat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, berlindung awak kepada Allah Ta'ala. Ya banyak-banyak nang kau perlu di diri awak. Banyak mangko awak tarik kanan diri awak direm-rem dari mangko di dalam kitab Bi'anatul Talib itu ada disebutkan kenapa sholat itu rakaatnya sebanyak 7 balik rakaat. Ternyata salah satu hikmahnya adalah jabran. Wajiburnya itu adalah ditempel di lampu melindungi dari aktivitas awak. Non produktifnya itu 7 balik jam. Siang dianggap 2 balik jam. Masuk awak bangun, masuk beraktivitas, masuk jago namun. Itu malamnya bekot 3 jam, itu menjelang subuh 2 jam. 3 tambah 2, 5 ditambah 2 balik 7 balik. Itu disebutkan itu. Maka sholat awak tu bisa menutupi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan waktu menempel, menutupi, melampauan, melindungi dari semua kesalahan-kesalahan awak. Karena banyak potensi awak membuat salah. Tidak sekedar kalau dulu yolah awak mengecek datang awak sobok juga. Kini kau nak para lu buat sobok, gak boleh lah tibu jadi apa awak. Dia awak tu ialah berunjangnya nanti tibu ada tibu di share di WA group dan segala macam. Nah, kemudian yaqusil haqqa. Kau dalam tafsir kan Allah yang menetapkan kebenaran itu. Kebenaran apa? Orang tua awak mengejar kemanakan berajuk ke mama berajuk kepada pengulu berajuk kepada nan bana itu berdiri sendiri datangnya dari Allah. Mangko kata Allah Ta'ala al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Jangan engkau menjadi orang yang ragu dari kebenaran. Itulah hakikat dari kebenaran itu sendiri. Mengkue kebenaran, mengku banyak orang penceramah menyampaikan kalau bana namo sampaikan berarti datangnya dari Allah. Kok salah berarti datang dari diri yang dari diri kami. Kalau kami kok besok salah. Tentu dipikir-pikir lo nih supaya jangan salah. Jadi mengkonyo yang berpotensi salah itu awak manusia. Al-insan itu manusia itu sumber insan bil insan linisiani. Manusia itu dinamakan insan dek karena palupu. Apa penyakit manusia? Apa tul insan? Nisyan, penyakit manusia itu lupu. Kemudian dikatakan pula satyo awakku berpotensi khata'un. Atau khata'un itu khata' itu arti salah. Tetapi ketika awak salah bisa lo menjadi lebih baik awak wa khairu khati'ina at-tawwabun. Mereka yang bersalah yang mau bertaubat bisa mereka menjadi baik. Jadi ada salah wakui kesalahan awak bahwa mungkin lalai awak lupa awak diuji awak dibukakan kesalahan awak. Sebaiknya bertaubat. Taubat adalah solusi untuk menyadarkan diri awak. Lalu kemudian wahuwa khairul fasirin. Allah lah sebaik-baik orang yang memberikan hukuman. Kalau hukuman manusia kok aspek subjektifnya ada tinggi. Ndak saduena nampak awak, ndak komprehensif penilaian awak. Tentu berdasarkan data dan fakta nawa kumpulan, tentu sadonan tabaco, sadonan taliye, sadonan tadanga, aponan alat-alat bukti itu sadu itu. Dan di balik itu banyak wali tidak tahu, tidak kasado itu ungkap, tidak sado tergali. Maka kalau hakim itu istilahnya kini, siapanya hakim itu disebut dengan suara Tuhan ya. Kakinya bisa sambalah di surga, bisa sambalah di neraka. Kalau hakim menghukum orang yang tidak bersalah, hukum bersalah, itu adalah kesalahan yang amat besar. Tetapi hakim membebaskan orang bersalah, itu lebih baik daripada menghakimi orang yang tidak bersalah dengan hukuman salah. Maka dikatakan wa huwa khairul fasilin. Tafsirnya adalah hakimi. Allah lah sebaik-baik yang memberikan hukuman. Jadi siapapun manusia yang kalau dalam kajian syariat awak dan juga kajian hakikat, kita tidak menyalahkan manusia. Kalau ada manusia berbuat salah, jangan orangnya nanti ponis. Makanya kan ada para mufasir menyebutkan kenapa dalam Al-Quran itu penyebutan nama-nama tokoh tidak menyebutkan nama asli. Itu menjaga keturunan-keturunan berikutnya, begitulah makna. Kan disebut dengan Abu Lahab, disebut dengan Fir'aun. Kan ada Fir'aun itu raja-raja Mesir itu dulu kan Fir'aun dia namanya. Fir'aun yang kabarai kalau dewa kaisar itu semacamnya dengan sultan yang kabarai. Nah nama aslinya tidak ada disebut. Karena menjago itu bisa berpotensi orang yang dari kalangan yang mungkin generasi sebenarnya seperti Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid. Setelah beliau muslim, kan tidak ada sesabuian dunia lain. Masa lalu justru yang disebut adalah inspirasi. Ternyata semuanya bisa berubah. Nah, wak tambah cik lainnya ada kaitannya saya lain. Kata Allah Ta'ala di ayat 57 tadi kemudian 58. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, dari perintah Allah Ta'ala, ikut kaitannya dengan ayat sebelumnya.
Sesungguhnya kalau seandainya aku punya kapasitas atau punya wewenang untuk menyegerakan hukuman, menurunkan azab, maka urusan aku dan dengan urusanmu selesai sekali. Kalaulah dia ambololah dia wewenang untuk mendatangkan azab, menurunkan hukuman yang kamu minta-minta, yang kamu karandaan itu. Kalaulah dia ambololah taat, la qudiyal amru baini wa bainakum, baswa selesai urusan awak sekali. Sehari itu je cair sekali itu mah, hancur sekali. Kalau dia bola taat. Dalam tafsir dikatakan, aku bisa menyegerakan mendatangkan azab itu untukmu. Kamu panjang-panjang. Tetapi semuanya itu hanya milik Allah. Hanya wewenang Allah. Sebagai manusia, kamu yang menginginkan itu, ambo punya wewenang, punya otoritas, bisa mengendalikan itu, mengapa? Tapi tak boleh kandak berlaku, manga minta capek lu tapi kira langsung dia sekali, langsung diskusi sekali. Tapi itu kan tak wewenang ambon, tapi itu adalah wewenang Allah. Sehingga ambon tak dulu meminta-minta, Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Nanti ambon baso-baso buyawa, dia ambon tahu tentu sadonan takanan. Sadonan tidak tekanan itu tidak tahu ambon. Nama ada ilmu ambo tentang itu tahu ambo, tapi nama tidak ada ilmu ambo tentang itu tidak tahu ambo. Bahwa ada orang yang berubah menjadi lebih baik kemudian begitu dan semacamnya, tidak, ambo cuma punya harapan masih ada peluang bahwa bisa saja orang tuanya begini, mungkin nanti anak cucu kemanakannya bisa lahir orang-orang hebat, lahir orang-orang yang baik. Seperti doa Nabi di Taif, muncullah tokoh-tokoh hebat seperti Abu Hurairah yang betapa banyak meriwayatkan hadis. Jadi makanya kalau yolah itu diberikan wewenang kepada Allah, tidak pekar, semuanya bisa selesai. Capek sekali itu datangnya. Jadi makanya jangan memancing-mancing, jangan memaneh-manehan. Wallahu a'lamu bizzalimin. Allah maha mengetahui dengan sosok orang yang aniaya, orang yang zalim. Sianan aniayo, sianan karingkang, sianan jahit, sianan pahlawan, Allah nan maha tahu. Kalau aku sebagai hamba tentu tidak kasadowe dan tahu bahwa ini untuk menjadi objektif Tuhan. Wallahu a'lam. Nah, jadi itulah awak harus sadar Nabi Muhammad seperti itu, orang yang dicintai Allah, orang disayang Allah, dekat dengan Allah. Tidak ada menyalahgunakan wewenang, tidak ada menyalahgunakan kedekatan. Wah, itu wasowai kan. Dekat dia Allah Ta'ala, tidak adanya bermain menyalahgunakan itu untuk kepentingan pajak tu jahit, rumah pajak kuah, langsung lepunak je lelai, membalah. Tidaknya salah gunakan kedekatannya itu, justru dia benang merah. Nah, mana menjadi tugas ambo, nah mana menjadi tanggung jawab ambo, itu nama keracuan. Kalau soal menghakimi orang, kemudian menentukan dia zalim atau tidak, itu Allah yang maha tahu. Kalau dibohong kakak dipaham, kakak di hakikat, yo nak do kemampuan awak, nak do daya awak tentang itu. Allah segala-galanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah semata-mata mampu duduk tauhid, la ilaha illa Allah. Tak ada celahainan ado kecuali yang hanya ado, yaitu Allah. Kasadunya pun tak ada fungsional, tak ada punya kekuatan, tak ada punya kehendak, tak ada Allah sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
menyadarkan awak akan posisi awak. Dan do para luci Allah inci nang kawa onge itu. Menyandarlah kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.